Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mavia SMA. Ya, hari ini kita bahas tentang matematika saintek ya. Untuk materi baris dan deret. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Ini soal dari SBMPTN tahun 2019, nomor 6. Jika diketahui suku barisan aritmatika bersifat x k plus 2 sama dengan x k plus p, dengan p tidak sama dengan 0. Untuk sebarang bilangan asli positif k, maka x3 plus x5 plus x7 dan seterusnya sampai plus x 2n plus 1 sama dengan, terus ada opsinya ya, dari A sampai E. Ingat di sini opsinya dalam bentuk x2 ya. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Oke, soalnya tentang deret aritmatika ya. Deret aritmatika. Jadi ingat ya, deret itu ada dua, ada yang aritmatika, ada yang geometri. Bedanya kalau yang aritmatika berarti ada selisihnya ya. Selisihnya itu konstan. Kalau yang geometri berarti ada rasionya atau pembaginya ya. Pembaginya yang konstan. Nah, karena sekarang tentang aritmatika berarti bedanya harus konstan ya, atau selisihnya. Oke, umumnya kan seperti ini kalau deret ya. Jadi ada U1, U2, U3, dan seterusnya. Terus untuk suku pertama, misalnya disebut dengan A ya. Terus yang selanjutnya ada A plus B. Terus A plus 2B. Dan seterusnya. Nah, di sini selisih dari tiap suku, misalnya U2 min U1 ya. Nanti biasanya kita sebut dengan beda. Bedanya adalah B. Nah, sedangkan di soal ini, jadi kan suruh nyari jumlah dari X3 terus plus X5 plus X7 dan seterusnya sampai X 2N plus 1. Nah, ini kan bisa langsung kita lihat ya, kalau di sini merupakan jumlah dari suku-suku ganjilnya, tapi mulainya dari suku yang ketiga. Jadi ketiga, terus kelima, ketujuh, dan seterusnya. Di sini juga ada rumusnya ya. Rumus dari sukunya. Ini X 2N plus 1. Jadi kalau misalnya suku pertamanya, kita masukin aja N-nya misalnya 1. Berarti 2 kali 1 plus 1 kan 3 ya. Berarti X3. Itu suku yang pertama. Dan seterusnya. Nah, emang secara umumnya itu kan dilambangkan dengan U ya untuk suku. Di sini dilambangkan dengan X. Ya, nggak masalah. Itu suka-suka yang bikin soal aja. Oke. Nah, karena di sini bedanya itu kan maksudnya loncat ya di sini ya. Habis X3 nggak X4 tapi langsung X5. Habis itu X7. Jadi kan loncat 1 ya. Nah, kita lihat nih. Bedanya berapa? Oke, kita hitung dulu. Jadi kita ambil aja dua suku pertama ya. X5 min X3 sama dengan, kalau X5 berarti A plus 4 ya. A plus 4B dikurangin, kalau X3 berarti A plus 2B. A di sini juga ada minus A, berarti habis ya. Tinggal 4B minus 2B, berarti 2B. Nah, bedanya ternyata adalah 2B ya. Kalau misalnya urut tuh dari U1, U2 dan seterusnya, itu bedanya adalah B. Jadi kalau misalnya loncat 1, maka selisihnya atau bedanya adalah 2B. Terus tadi di soal juga ada seperti ini ya. X K plus 2 sama dengan XK plus P. Nah, ini saya geser ke sini aja. Jadi XK plus 2 minus XK sama dengan P. Nah, di sini kan bisa dilihat juga ya.
kalau di sini merupakan suku yang nggak berurutan, tapi ada satu suku yang diloncatin. Mungkin kalau kalian asing, boleh ya, ini X-nya kalian ganti dengan U, terus K-nya kalian ganti dengan N. Jadinya kan U, N plus 2, min UN. Nah, itu kan sama aja tuh. Berarti masih ada satu suku yang diloncatin. Nah, ternyata ini juga mirip seperti X5 min X3. Kan ada satu suku yang diloncatin. Jadi, di sini bedanya ya, atau selisihnya adalah P. Beda. Nah, ini bedanya adalah P. Anggap ini persamaan pertama. Yang ini persamaan kedua. Sehingga ketika digabungkan, maka P akan sama dengan 2B. Nah, ini nih kuncinya di sini ya. P sama dengan 2B. Oke, sekarang baru kita lanjut ke pertanyaannya. Nah, soalnya adalah yang ini tadi ya, X3 plus X5, dan seterusnya sampai X2N plus 1. Nah, itu nanti rumusannya gimana? Oke, berarti, nah, saya taruh sini aja. Sn sama dengan N per 2. Di sini adalah 2A plus N min 1 dikalikan B. Sorry, beda ya, jangan B. Nah, sebenarnya kalau rumus umumnya kan di sini B ya. Tapi kenapa di sini saya tulis beda? Karena selisihnya atau bedanya di sini adalah 2B. Biar nggak ambigu, jadi di sini saya tulis bedanya aja, beda. Oke, terus di sini N per 2 ya, tetap N per 2. 2A-nya ini kan adalah suku pertama. Suku pertamanya di sini adalah X3. Jadi 2X3 ditambah N-1 dikali bedanya. Bedanya di sini adalah 2B atau P. Kita tulis yang P aja ya. Karena di opsinya bentuk rumusnya adalah dalam bentuk P ya, bukan B. Oke, terus tadi di rumusnya di opsinya ternyata bentuk X-nya itu adalah dalam bentuk X2. Jadi kita ubah aja dari X3 ke X2. Nah, caranya gimana? Ini tetap N per 2, terus 2. Suku ketiga, itu kan berarti suku kedua ditambah dengan bedanya ya. Berarti ini adalah X2 plus B ditambah N-1 dikali P. Oke, sama dengan N per 2, ini 2X2 ya. Nah, B-nya ini, karena di opsi nggak ada dalam bentuk P ya, tapi dalam bentuk P, berarti kita rubah juga ke dalam bentuk P. Kalau P sama dengan 2B, maka B adalah setengah P ya. Kita tulis dulu. Berarti di sini, wait. 2, ini X2 plus setengah P. Ini nanti ditambah dengan N-1 kali P. Nah, sekarang tinggal kita kali-kaliin aja nih. Ini tetap N per 2 dulu. Ini berarti kan 2X2, 2 kali setengah, berarti 1 ya, berarti plus P. Ditambah N kali P. Oke, ini PN min 1 kali P, P. Ini ada P, ada minus P. Berarti P-nya habis. Sisa N per 2 dikali 2X2 plus PN.
Nah, sekarang tinggal dikali aja, berarti kali dengan N aja ya. 2N X2 ditambah PN kuadrat per 2. Oke, berarti jawabannya adalah yang A ya. Oke, berarti sama kayak ini ya, untuk opsi yang A. PN kuadrat plus 2N X2 per 2. Sip, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua dari SBMPTN tahun 2018, kode 460, nomor 5. Jika A plus 1, terus A-3, habis itu 2, membentuk barisan geometri, maka jumlah 11 suku pertama yang mungkin adalah... Oke, berarti yang kedua ini tentang barisan geometri ya. Kalau tadi udah aritmatika, sekarang yang geometri. Jadi ada 3 suku yang berurutan ya. Yang pertama adalah A plus 1. Ini U1-nya ya. Terus U2-nya adalah A-3. Yang U3-nya yaitu 2. Nah, ini ternyata membentuk barisan geometri. Oke, kalau barisan geometri berarti ada rasionya ya, bukan beda, tapi rasio. Karena yang ditanyakan adalah jumlah 11 suku pertama yang mungkin, berarti kita harus cari dulu nilai A-nya. Baru nanti cari rasionya, setelah itu baru dijumlahkan. Oke, kita cari dulu rasio. Pertama kita cari dulu rasio untuk cari rumus A-nya. Setelah itu A dapat A, baru R ya. Nah, rumus rasio itu kan suku terus dibagi dengan suku sebelumnya ya. Berarti bisa U3 per U2 sama dengan U2 per U1. Nah, jadi ini ya enaknya kalau ada 3 suku berurutan yang diketahui. Jadi U3 itu adalah 2 per U2-nya itu A-3 sama dengan U2-nya tadi tetap A-3, terus U1-nya adalah A plus 1. Tinggal kali silang aja, berarti ini 2A plus 2 ya. 2A plus 2 sama dengan A-3 kuadrat, berarti A kuadrat minus 6A plus 9. Kita kumpulin jadi 1. Kita pindah ke sini semua ya, berarti 0 sama dengan A kuadrat. 2A-nya kita pindah ke sini, jadi minus 8A. 2-nya kita pindah ke sini, berarti plus 7. Setelah itu kita faktorkan. Jadi A, di sini A juga. Kalau di jumlah itu minus 8, kalau dikali plus 7. Oh ya, di sini kalau dikali kan plus ya, tapi kalau di jumlah minus. Berarti di sini minus. Minus 7 sama 1. Sehingga kita dapat A sama dengan 7 dan atau A sama dengan 1. Oke. Setelah itu, setelah kita dapat nilai A-nya ya, di sini kan ada 2 nilai. Kita cari rasionya. Oke, kita cari rasionya dulu. Jika A sama dengan 1, maka rasionya adalah R sama dengan, ambil aja salah satu ya. Boleh nih misalnya mau ambil yang U3 per U2. Berarti kan 2 per U2-nya itu kan A-3. Kalau A-nya 1 berarti ini 1 min 3.
sama dengan 2 per minus 2 sama dengan min 1. Oke, kita dapat R-nya sama dengan min 1 jika A-nya adalah 1. Nah, kalau misalnya A-nya adalah 7, maka pakai rumus yang sama, U3 per U2. Misalnya nanti kalian mau pakai U2 per U1 juga nggak masalah ya. Oke, berarti di sini 2, A-nya 7, min 3. Berarti ini 2 per 4, sama dengan setengah ya. Nah, dua-duanya ternyata punya nilai rasionya kurang dari 1. Berarti nanti kita bisa pakai rumus SN atau jumlah yang sama ya, rumusnya nggak beda. Oke, langsung aja kita hitung. Untuk SN-nya, kalau R-nya min 1 ya. Bentar, saya tulis dulu rumus umumnya di sini. SN sama dengan, di sini nanti ada A. Ini kalau nilai rasionya kurang dari 1 ya. Itu adalah A dikali 1 min R pangkat N, rasio pangkat N ya, dibagi 1 min R. Sekarang R-nya sama dengan min 1. Berarti SN-nya akan sama dengan nilai A-nya, berarti kan U1. U1 itu adalah A plus 1. Karena A plus 1 ya, berarti 1 plus 1. Oke, ini saya kasih koma dulu. R sama dengan min 1 dan A sama dengan 1. Oh, sorry. Ini biar nggak ambigu ya. Oke. Di sini ada A, tapi di sini juga ada A. Nah, ini kalian harus hati-hati ya. Oke, kalau gitu di sini saya kasih yang lain aja. Jangan pakai A. Oke, di sini saya ganti U1 aja ya, biar nggak ambigu. Oke. Jadi untuk memudahkan aja. Tapi rumus umumnya tetap A sih ya. Cuma di sini karena khusus soalnya dia ada A, ada variabel A. Nah, biar nggak bingung, ganti aja dengan U1. Oke, berarti sini A-nya adalah 1 ya, yang tadi. Terus U1-nya berarti kan 1 plus 1 ya. Kita masukin A-nya 1, berarti 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, sehingga akan jadi seperti ini. 2 dikali 1 min, rasionya kan min 1, N-nya adalah 11, pangkat 11 ya. Karena jumlah dari 11 suku pertama yang mungkin. Terus di sini 1 kurangi min 1. Sama dengan 2 kali 1 min 1 pangkat 11. Nah, ini angkanya enak ya. Min 1 dikali bilangan berapapun ya pasti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Tinggal lihat aja nanti pangkatnya. Kalau misalnya di sini min 1 dipangkat ya, berarti hasilnya bakal tetap 1, terus tandanya tinggal ngikutin pangkatnya. Kalau di sini pangkatnya adalah ganjil, berarti tetap min 1 ya. Ini tetap min 1 dibagi 1 kurangi min 1 adalah 2. Oke, ini boleh kamu dicoret. Jadi tinggal 1 kurangi min 1, hasilnya adalah 2. Oke. Dari sini juga udah dapat ya sebenarnya jawabannya. Tapi coba kita cek untuk yang selanjutnya. Yang R-nya sama dengan setengah. Jadi kalau R-nya setengah, maka A-nya itu ada A-nya itu adalah 7 dan U1-nya berarti 7 plus 1.
berarti 8 ya. Sehingga Sn-nya ini adalah 8 ya, U1-nya 8 dikali 1 min R pangkat N. R-nya adalah setengah. Ini dipangkat dengan 11. 1 min setengah. 1 min setengah kan setengah ya. Kalau 8 bagi setengah adalah 16. Jadi langsung saya tulis 16 aja di sini. 16 kali 1 min setengah pangkat 11. Itu adalah 1 per 2048. Sebenarnya dari sini udah kelihatan nih kalau nggak mungkin ya. Karena opsinya adalah bilangan asli. Jadi nggak ada pecahannya. Maka dari sini sebenarnya udah nggak perlu dilanjut ya. Dan eman-eman juga kan waktunya. Yang jelas di sini jawabannya adalah dalam bentuk pecahan. Sedangkan di opsinya yang diminta adalah dalam bentuk bilangan asli. Oke, berarti jawabannya adalah 2 ya. Maka jumlah 11 suku pertama yang mungkin adalah berarti yang A ya. Yang A ya. Hasilnya adalah 2. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal SBMPTN tahun 2015, kode 534, nomor 10. Jika U1, U2, U3, dan seterusnya adalah barisan geometri yang memenuhi U3 min U6 sama dengan X, dan U2 min U4 sama dengan Y, maka X per Y sama dengan... Oke, ini lagi-lagi barisan geometri. Berarti pakai rasio ya. Oke, sambil dilihat juga opsinya dalam bentuk R ya, dalam bentuk R, terus ada pangkat-pangkatan dan ada pernya. Oke, kita langsung aja. U3 minus U6 sama dengan X. Ingat kalau di baris geometri, itu untuk suku UN-nya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Berarti kalau U3, 3-nya masukin sini, berarti AR kuadrat ya. AR kuadrat. Begitu juga untuk U6, berarti AR pangkat 5 sama dengan X. Oke, keterangan yang kedua, U2 min U4 sama dengan Y. Berarti AR minus AR pangkat 3 sama dengan Y. Karena tadi pertanyaannya adalah X per Y, maka kita masukin aja. X-nya kan AR kuadrat min AR pangkat 5. Y-nya yang AR minus AR pangkat 3. Kita keluarin yang bisa dikeluarin. Jadi di sini AR ya. AR aja, terus oke, ini R ya. R minus R pangkat 4. Terus AR sini 1 min R pangkat 2. Nah, ini AR-nya bisa dicoret. Ini kan ada R min R pangkat 4. R-nya saya keluarin lagi, jadi R pangkat kali 1 min R pangkat 3 dibagi 1 min R kuadrat. Nah, di sini ada selisih pangkat 3 dan selisih kuadrat. Jadi 1 kan kalau dikaliin 1, berapa kali pun juga bakal tetap 1 kan ya. Berarti kan ini bisa kita anggap 1 pangkat 3. 1 pangkat 3. Ini 1 kuadrat, biar sama-sama ya. Ini 1 pangkat 3 min R pangkat 3, ini 1 kuadrat min R kuadrat.
Nah, bisa kita faktorin. Jadi kayak gini, ini R, 1 min R, jadi kali 1 plus R plus R kuadrat. Jadi bagi 1 min R dikali 1 plus R. Mungkin ada yang masih bingung ya, ini dapetinnya dari mana? Jadi rumusnya kayak gini. Untuk yang kuadrat, kita misalkan dengan A sama B aja ya. Berarti A plus B, selisih ya. A minus B, ini ada kuadratnya ya, A kuadrat min B kuadrat, itu akan sama dengan A min B dikali A plus B. Sedangkan kalau A pangkat 3 min B pangkat 3 itu akan sama dengan A min B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Oke, kita lanjutin lagi. Jadi setelah kayak gini ya, ini kan ada yang bisa dicoret nih. 1 min R sama 1 min R. Nah, ini kita kaliin lagi nih, R ke sini. Berarti X per Y akan sama dengan, ini saya balik ya, yang pangkatnya tinggi saya taruh depan, R kuadrat kali R. Berarti R pangkat 3 ditambah R kuadrat plus R dibagi 1 plus R. Nah, ada jawabannya ya. Oke, sehingga jawabannya yang benar adalah yang C. R pangkat 3 plus R kuadrat plus R dibagi R plus 1. Oke, kesimpulannya untuk soal-soal di materi baris dan deret ya. Oke, sebenarnya ini termasuk soal yang bisa dikategorikan mudah ataupun sedang. Mungkin ini cukup mudah ya, yang terakhir ini. Kecuali untuk yang dua pertama, nah itu termasuk soal yang bisa dikatakan tingkat kesulitannya sedang. Oke, sekian dulu pembahasan matematika saintek kali ini tentang baris dan deret. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Silakan share ke teman-teman kalian, biar bisa belajar bareng. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyain, boleh. Silakan kalian request, mau taruh di kolom komentar atau chat by Twitter, boleh. Oke, thanks for watching. See you in the next video.